نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Setoran hadis dulu. Yang berkeluarga silakan baca. Abu Zainu, Abu Mama, Abu Zaki. Baca hadis, setoran. Abu Mama? Belum? Abu Zaki? Yang umurnya di atas 20. Paling dewek itu di atas 20. Setoran. Dari Pekanbaru. Yang nggak bisa push up lah. Yang belum hafal push up lah. 10 kali. Yang udah hafal store. Aceh udah hafal? Belum, push up lah. Yang Sumsel, yang dari Sumsel, Sumatera Selatan yang hafal anak-anak tahfiz silakan. Udah hafal push up lah. Yang udah hafal push up, yang udah hafal push up, yang udah hafal push up sudah. Yang hafal store, yang udah hafal push up. Yang udah hafal push up lah. Syauki, mana Syauki? Kamar mandi. Dihafalkan ya. Gampang, pendek hadisnya. Laqad hamamtu an amura bis salati fataqam thumma ukhalifu ila manazili qaumin la yashhaduna as-salata fa uhariqu alaihim. Simple ya. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab wujubus sutrah. Bab wajibnya sutrah. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Idza shalla ahadukum
falyusalli ila sutrotin. Apabila salah seorang dari kalian mengerjakan solat, maka hendaklah dia solat menghadap ke arah sutroh. Maksud dari sutroh tersebut adalah pembatas yang ada di depan orang yang solat. Fungsinya liman ilmurur baina yadai, supaya bisa menghalangi orang untuk tidak melintas depan dia. Macam-macam bentuknya, berupa jidar, au aso, au kursi, meja, dan yang lainnya. Adapun ukuran sutro, minimalnya misal mu'khiratir rahal. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya. Seukuran mu'khiratir rahal. Mu'khiratir rahal itu pelana onta. Kalau di onta itu ada tempat duduk di bagian belakang, ya, sandarannya lah. Itu namanya mu'khirah ar-rahal. Lebih kurang diperkirakan 2/3 hasta. Lebih kurang tingginya 2/3 hasta. Satu hasta itu ini nah. Satu tangan ini namanya hasta. 2/3 lebih kurang ginilah tingginya. Seukuran bendera itu atau satu jengkal itu masuk. Ya. Rasul mengatakan wal yad'nu minha. Kemudian mendekat ke sutro tersebut. Nah, berapa jaraknya antara orang yang berdiri sholat dengan sutro tadi? Ada yang menyatakan di kalangan para ulama jaraknya, ukurannya sekitar 3 hasta dari tempat dia berdiri. Seukuran 3 hasta dari tempat dia berdiri. Sedangkan jarak dari tempat dia sujud dengan sutroh tadi seukuran melintasnya anak kambing atau seekor kambing kecil. Mamarusyah. Ya. Jadi dia tidak langsung nempel di dinding atau di sutro, tapi ada jarak. Coba antum ukurkan pakai tangan antum 3 hasta di karpet ini. Ambil dari yang paling depan, karpet paling depan, ujung paling depan. 3 hasta kan? Tuh, 2, 3. Nah, coba antum berdiri yang di tempat tadi. Nah. Ya, antum berdiri di situ lebih kurang 3 hasta. Ya, berarti karpet yang ukuran 120. Ini karpet ini kalau salah 115 atau 110 kalau tidak salah. Atau 110 ini. Lebih kurang karpet yang ukuran 120. Ya.
Jadi kalau antum sholat dekat sutro, jangan terlalu mepet dengan sutro. Kasih jarak antara sutro dengan dinding atau dengan tempat sujudnya antum. Wala yada ahadan yamurru baina yadayhi. Dan janganlah engkau biarkan seseorang melintas di hadapan dia, ya. Janganlah dia membiarkan ada orang yang melintas kalau sudah sholat menghadap ke depan sutroh. Berkaitan dengan hukum sutroh ini tadi, para ulama sepakat sutroh itu disyariatkan, sholat menghadap sutroh itu disyariatkan. Namun mereka berselisih tentang hukumnya. Ada yang bilang hukumnya sunnah, ada yang bilang hukumnya wajib. Wallahu alam. Pendapat yang kalau ana pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan sutroh hukumnya wajib, ya, berdasarkan hadis ini tadi dan juga berdasarkan praktek Nabi SAW, beliau senantiasa sholat menghadap ke arah sutroh. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan mengesankan sutroh itu tidak wajib, seperti Rasul pernah sholat tidak ada sesuatu di depan beliau, itu bukan berarti menunjukkan meniadakan sutroh sama sekali. Ya, ketika hadis menyebutkan walaisa ala baina yadayhi jidarun, tidak ada jidar di hadapan Rasul, tidak menutup kemungkinan masih ada yang lain, sutroh yang lain. Ya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ittikhadhu sutroh wajibun. Ya. Berdasarkan sabda Rasul, falyusalli ila sutroh, hendaklah salat menghadap ke sutroh, sehingga beliau berpendapat sutroh hukumnya wajib. Demikian yang kita yakini. Jadi kalau antum salat, hendaklah menghadap ke arah sutroh. Nah, kalau ada orang sudah salat menghadap ke arah sutroh, maka tidak diperbolehkan ada orang melintas di situ. Rasul mengatakan, fa in jaa ahadun yamurru, kalau ada orang yang ingin melintas, falyuqatilhu fa innahu syaitan. Maka halangi dia. Sesungguhnya bersama dia ada syaitan. Dalam menghalangi orang yang ingin melintas, halangi dengan cara yang paling ringan. Ya, dicegah misalkan dengan tangan. Jangan langsung ingin melintas langsung antum gocok. Ya, itu tidak diperbolehkan. Antum halangi. Ya. Jangan langsung didorong, tidak diperbolehkan. Kenapa di situ disebutkan? Rasul menyebutkan fa innahu syaitan. Sesungguhnya bersama dia ada syaitan. Ya. Maksudnya apa? Ada syaitan yang mendorong dia untuk melintas tersebut. Dikarenakan disebutkan dalam lafaz yang lain fa inna ma'ahu al-qarin. Bersama dia ada qarin. Bagaimana kalau seandainya dia tidak sholat menghadap ke arah sutro? Kalau dia tidak sholat menghadap ke arah sutro, maka yang dia cegah adalah orang yang melintas melebihi 3 azro tadi. Kalau masih dalam ruang lingkup 3 azro, 3 hasta, maka dicegah. Tapi kalau sudah lewat dari 3 hasta, tidak perlu antum cegah. Ya. Seperti antum berdiri di soft yang ketiga itu, di karpet ketiga. Kemudian ada orang yang melintas di sini, tidak perlu antum cegah. Ya, biarkan. Tapi kalau melintasnya masih dalam ruang lingkup baina yadai, ya, masih di hadapan antum, seperti jaraknya 3 hasta tadi, maka perlu antum cegah. Wallahu a'lam. Jelas ya, antum hafalkan hadisnya. Kita tidak panjang-panjang mengkajinya, ya, karena yang diinginkan di sini adalah al-murur, melintasi hadis-hadis ini tadi, mohon dihafalkan. Gampang. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadanu minha wala yada ahadan yamurru baina yadayhi fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitan. Ya. Rawahu Ibnu Majah. Hadis yang ringkas seperti ini perlu dihafalkan ya. Ada faedah dalam hadis ini ya ikhwan. Bolehnya itlaqu syaitan 'alal insan. Ya. Boleh itlaqu syaitan 'alal insan. Ya, dan itu juga ada dalam Al-Qur'an, syayatin al-insi wal jin. Di situ Rasul mengatakan apa? Fa innahu syaitan. Itu diperbolehkan. Tapi ingat, diperbolehkan di situ
ketika hajat, ya. Ihzaru fa innahu syaitan. Itu jangan, kalau dusun kita kan lagi marah-marah, dasar setan kau. Nah, itu tadi. Lil haja ya, memang ada. Ya kalau cuma sekedar marah ya. Dalam artian memang kondisinya dibutuhkan ya. Orang-orang yang pandai nahwu itu disebutkan sebagai syaitan. Karena mereka bisa tahu apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Juga ada ahlul hadis yang disifati sebagai syaitan. Ya. Kalau tidak salah Abdurrahman bin Mahdi. Ya. Atau siapa? Kalau tidak Syu'bah atau Abdurrahman bin Mahdi. Dia disifati sebagai syaitan. Awalnya mau diajak mudzakarah, murajaah. Tolong carikan seorang insan yang bisa saya ajak mudzakarah. Didatangkanlah seorang muhaddis tersebut. Ya. Dia bilang, kalau yang ini ataita lasta engkau bukan mendatangkan insan, manusia. Wa inna ma ataita bisyaitan. Kalau yang ini engkau datangkan syaitan. Kenapa? Itu bukan celaan, tapi yang diinginkan adalah ujian. Saking luar biasanya kekuatan hafalan dia, ya tidak sanggup orang meladeninya. Ya kalau diajak mudzakarah. Wallahu ta'ala alam shawab. Kita cukupkan kajian sampai sini. Ingat dihafalkan hadis tadi. Ya. Naktafi bihadzal qadar.